So welcome into the second semester ya, year 2024. Ini semester yang kedua. Kalau buat orang kuliahan ya di college, di university, this is the second semester. Kita sudah jalani 6 bulan. Bagaimana 6 bulan saudara sekalian? Ada yang berkata amin atau kok amin ya? Ada yang berkata dahsyat, luar biasa. Ya, selama 6 bulan ini ada banyak hal yang saudara alami, dan 6 bulan ke depan kita akan jalanin. Kita percaya bersama dengan Tuhan, maka kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Nah, bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Kita berbicara tentang keluarga, dan yang kita doakan bersama-sama, kita memiliki keluarga yang teguh, beriman dan sehat. Katakan sama-sama, keluarga yang teguh, beriman dan sehat. Boleh katakan amin? Yes. Nah, kalau saudara harus memilih, saudara sekalian, ada 3 hal: harta, teladan, dan iman. Kira-kira yang saudara pilih yang mana dulu? Nomor 1. Siapa yang pilih harta nomor 1 boleh angkat tangan. Kok nggak berani? Ada orang bilang begini, Pak, saya diajarin untuk memberi kepada Tuhan yang terbaik, tapi saya nggak punya apa-apa, Pak. I don't have anything, katanya gitu. I don't have money, I don't have any talent, I don't have any gift. Ya, I don't have anything, Pak. So bagaimana saya bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan? Sehingga jawaban mereka bilang begini, Pak, aku butuh harta. Ya, berapa di antara saudara yang rindu anak-anaknya pakai branded brand gitu ya, pakai Louis Vuitton, pakai apa lagi, Hermes ya, pakai apa lagi, apa, anything. Karena ada orang-orang yang bilang begini, kalau kita pakai yang branded, maka juga penerimaan orang juga akan penerimaan orang yang branded juga. Level yang sama. Tetapi kalau kita pakai pakaian yang biasa-biasa saja, maka kita punya kelompok juga, kelompok yang biasa-biasa juga. Setuju dengan itu? Setuju dengan itu? Yang setuju angkat tangan. Ya. Betul. Saya punya pengalaman pelayanan di Hong Kong, saudara sekalian. Ya, ada kelompok orang-orang, I hope ya teman-teman di Hong Kong sudah ada perubahan. Tetapi mereka bikin kelompok antara orang-orang yang Chinese dengan orang-orang TKI. Gitu. Bagaimana kalau misalnya dalam gereja ada homeless yang datang? How you feel? Bagaimana kalau ada homeless yang datang, Ibu Maria? Karena Ibu Maria melayani homeless juga di Jakarta dengan adik waktu itu. Bagaimana kalau di gereja ada homeless yang datang? Aduh, smell, aduh, kotor. Gereja kita di New York, siang-siang itu dipakai homeless, saudara sekalian. Ya. Setiap jam 2 siang kalau nggak salah, maka homeless di Elmhurst ada ibadah di gereja itu. Jadi saudara sekalian, karpetnya itu selalu diganti sering
bangkunya sering diganti, saudara sekalian. Ya, ini kenyataan yang kita hadapi, saudara sekalian. Tapi siapa yang mau melayani mereka? Ya, kemarin di gereja papa saya, waktu doa pagi jam 5, ya, diumumkan selalu berapa yang hadir. Kadang-kadang 80 orang, doa pagi 80 orang, saudara sekalian. Kemarin, Sabtu kemarin 105 apa 101 saya lupa. Tapi ada embel-embelnya. Dia bilang begini, homeless banyak om, saya dengerin kan telepon. Homeless banyak om yang datang. Waktu saya kata homeless itu menarik juga. Karena apakah homeless datang karena sembakau? Saya bilang apakah ada homeless di Jakarta kayak di Amerika gitu? Ya, ternyata ini cuman ungkapan mereka saja. Terus terang mereka datang, saudara sekalian, badannya bau. Do you want to serving them? Ya, mau duduk dengan orang homeless, Bu Maria. Sementara Bu Maria tadi pergi pakai zut. Ya, ya. Siapa lagi? Macek pakai zut. Ada yang pakai nyong. Duduk dengan samping homeless. Ya. Saudara sekalian, tentunya ini sebuah pelayanan yang kita lakukan sama-sama, yang dipikirkan oleh gereja juga, ya. Nah, di mana standar kita? Apakah dalam keluarga kita harta, teladan, ataukah iman? Ya. Siapa yang berkata, oh ya teladan itu nomor yang pertama? Siapa yang berkata bahwa teladan ada satu orang? Ya. Siapa yang berkata, oh iman itu yang number one, nomor satu? Boleh angkat tangan? Enggak semuanya juga, nih yang lain ngapain gitu? Yang lain bingung. Pegangan sama samping kiri kanan. Iman, teladan, atau harta? Tentunya konsep ini yang kita bangun di dalam keluarga masing-masing. Yang mana saudara bangun? Sebagai fondasi dalam keluarga, iman, ataukah harta nomor satu, atau teladan nomor satu? Nah, keluarga yang teguh, beriman, dan juga akan memiliki kesehatan. Kesehatan di dalam komunikasi keluarga, kesehatan di dalam keluarga, yaitu bicara finansial, tapi juga kesehatan di dalam kesehatannya. Tahukah saudara sekalian, waktu kita sering-sering kali big hug orang yang sakit, maka itu akan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Tahukah ibu-ibu sekalian, ketika saudara menggendong bayi yang punya kebutuhan khusus, ya, pelukan ibu-ibu sekalian itu membangun mental daripada anak-anak kita. Sehingga bagaimana kesehatan di dalam keluarga pun bisa terjadi bukan karena faktor dokter, nggak salah ke dokter, tetapi dalam keluarga pun bisa menyembuhkan. Keluarga yang tidak berkomunikasi dengan baik akan membuat kehidupan anak-anak yang tidak baik pun juga. Ada anak-anak dalam data nggak suka lama-lama tinggal di rumahnya. Karena kalau lama-lama tinggal di rumahnya udah bosen dengerin ocehan daripada orang tua. Orang tua yang ribut, orang tua yang bertengkar, orang tua yang keluarin piring terbang, orang tua yang keluarin kata-kata yang tidak baik.
Untuk itu mereka berkata lebih baik nggak tinggal dalam rumah. Lebih baik sering-sering keluar rumah saja. Saudara sekalian, keluarga merupakan institusi yang dibangun Tuhan. The first institusi di Taman Eden. Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu adalah institusi yang pertama. Mujizat yang pertama juga yang Tuhan lakukan adalah di kota Kana, di antara keluarga. Ini membuktikan bahwa Tuhan betul-betul concern dengan keluarga. Bulan ini kita akan bicara soal keluarga yang beriman dan keluarga yang sehat, keluarga yang memiliki keteguhan. Teguh artinya kuat. Teguh artinya tidak digoyangkan, tidak digoncangkan. Hidup di Amerika ini tidaklah mudah. Membesarkan anak-anak di Amerika tidak mudah. Bukan berarti di Indonesia lebih gampang. Ya, sekarang teknologi di mana-mana bisa terinfluence sampai ke pelosok-pelosok desa. Anak-anak udah pegang gadget. Anak-anak sudah pegang, saudara sekalian, teknologi. Ya. Tetapi kita lihat di Amerika, saudara sekalian, dengan ateis yang semakin berkembang, komunisme yang semakin berkembang di Amerika, membuat kita semuanya juga punya ekstra pekerjaan, ekstra homework. Katakan ekstra homework. Bukan cuma buat anak-anak kita, buat diri kita sendiri juga. Ada banyak orang tua adult yang akhirnya tinggalkan Tuhan karena fondasi yang tidak dibangun di dalamnya. Next. Kita baca ayat yang selalu kita amenkan di akhir ibadah kita. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang-orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Siapa yang tahu, sengaja saya tidak tulis di mana terdapat, di buku mana dan pasal mana, tapi ada ayatnya di situ. Ayat 2, ayat 1 berarti 2 dan 3. Di manakah ini tertulis? Di manakah? Angkat tangan. Angkat tangan. Mazmur 112. Ya, tepuk tangan. Mazmur 112 ayat pertama dan kedua dan ketiga. Kalau kita lihat di sini berarti harta itu ada di bawah. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Yang pertama adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan perintahnya. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah teladan, dan nomor 3 adalah harta. Ya, jangan dibalik harta dulu, ya, baru teladan dan iman. Tapi yang pertama adalah iman yang dibangun. Yang kedua adalah teladan, nomor 3 adalah harta. Tadi saya sebelum naik ke atas sempat berdiskusi sharing dengan Pak Ari. Dia bilang, Pak Ari sempat sharing sama saya, boleh saya sampaikan ya Pak Ari sebagai pengalaman. Pak Ari bilang begini, dulu saya itu nggak terlampau mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya itu nggak menyampaikan kepada anak-anak saya, atau menyampaikan tapi kurang pengertian. Nah sekarang ini saya sampaikan, suka nggak suka, mungkin dia nggak suka. Karena anaknya Pak Ari yang paling kecil umurnya sudah 30-an lah ya, Bayu 30-an. Minimal dia bisa kasih kepada
anak-anaknya. Fondasi kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk pendidikan dan mendidik, katakan amin. Tapi juga jangan berlambat-lambat buat keluarga muda, jangan berlambat-lambat buat anak-anak muda, jangan berlambat-lambat untuk bangun sebuah fondasi. Karena menurut pendidikan, setelah 18 tahun, saudara nggak akan bisa bilang begini lagi, don't do this, don't do that. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini. Karena ada yang namanya rebellion spirit. Ada roh pemberontakan dalam diri setiap anak-anak. If you wait until the ages of 18, you are late. Kita terlambat. Untuk itu saudara sekalian, next. Yang pertama, bagaimana bisa membangun keluarga yang beriman, keluarga yang kuat, dan keluarga yang sehat. Pastikan keluargamu mengenal dan dikenal Allah. Katakan amin. Dari awal, fondasi pertama kali, bangun anak-anak kita untuk mereka mengenal Tuhan dan tahu jalan Tuhan. Amsal 23, maaf saya nggak tulis di sana, tim media kalau bisa buka Amsal 23 ayat yang ke 23, 24 dan 25, 26. Ya, Amsal Proverb 23 mulai 23 saya akan baca, yang punya di handphonenya boleh ya, Amsal 23, 24, 25, 26. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Oke. 1, 2, 3, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Kalau ada ya sesuatu yang berharga, nilai yang berharga dalam hidup saudara, maka saudara akan jaga, saudara akan beli ya sungguh-sungguh. Kira-kira kalau sekarang invest yang paling baik di mana? Di tanah, di rumah, di emas, atau di mana? Emas ya. Emas. Haleluya. Untuk itu jaga emas kita baik-baik, amin. Mas Manto, Mas Ari, ya, Mas Denny, Mas Handoko, Mas Reki. By the way, Pak Manto, puji Tuhan udah hadir ibadah bersama-sama dengan kita. Selalu puji Tuhan ya Pak Manto. Ditabrak ya. Kalau orang Jakarta bilang untung masih hidup ya kan. Tapi hidup itu karena anugerah Tuhan, berarti masih diberikan kesempatan ya. Karena kita nggak tahu jalan hidup kita, saudara sekalian. Siapa yang tahu begitu menikah dalam keluarga udah punya kekayaan ya, harus ngalamin yang namanya pergumulan dan tantangan seperti Ayub. Apakah ada yang planning berkeluarga terus langsung nanti masuk rumah sakit? Enggak ada kan? Apakah Pak Manto punya VCO ditabrak di Philadelphia? Enggak ada. Pak Agus punya mimpi dioperasi di Amerika gitu ya. Berapa minggu nggak sadar, katanya udah dibawa saudara sekalian, dibelek, nggak ditutup-tutup dadanya, sampai saya yang bingung kok bisa nggak ditutup-tutup, tapi sekarang masih hidup. Ya, Pak Agus bilang puji Tuhan. Pak Agus bilang puji Tuhan. Haleluya. Walaupun serak-serak basah katanya suaranya masuk angin. Gak ada yang pernah mimpi, gak ada yang pernah mimpi seperti Ayub. Tapi itulah kejadiannya. Tapi karena Ayub dikatakan orang benar dan takut Tuhan, sehingga dia tahu bagaimana menjalankan kehidupan. Boleh katakan amin? Ada proses kehidupan, walaupun istrinya bilang begini, udah tinggalkan saja suamimu, Allahmu, tinggalkan saja Tuhanmu. Bukankah
Seringkali anak-anak muda seperti tadi Pak Ari bilang, ya Pak Ari sharing sama saya, anak-anak muda itu terlampau maunya instan. Kalau doa langsung dapatkan sesuatu. Begitu punya masalah, pisah saja, cerai saja. Begitu cerai, ketemu orang, kawin lagi gampang. Ya, itulah yang dilakukan. Tetapi buat Ayub berkata, apakah yang baik saja yang kita terima? Apakah yang baik saja yang kita ucapkan syukur? Tidak. Yang baik dan yang buruk pun kita mengucap syukur. Apakah kita pernah ajarkan kepada anak-anak kita seperti ini? Kadangkala, saudara sekalian, untuk sebuah perubahan itu harus yang ngalamin yang namanya stres. Katakan stres. Coba lihat, ada banyak orang yang datang ke Amerika, dia bilang begini, oh kok Amerika nggak seperti apa yang saya bayangkan ya. Kerjanya begini ya. Sebuah perubahan dari Indonesia ke Amerika itu perubahan besar. Dan setiap perubahan itu ada level stresnya. Katakan ada level stres. Kalau mau biasa-biasa saja, nggak berpikir. Kira-kira saya mau tanya, berpikir itu enak apa enggak? Berpikir itu stres apa enggak? Stres. Saya mau tanya sekarang, stres baik apa enggak? Baik. Betul. Kalau nggak stres, nggak di stretching, ya gitu-gitu aja. Namun kita mesti handle, ada keluarga, ada komunitas. Anak dibiarkan stres, baik. Jangan begini terus, aduh kasihan, aduh kasihan, aduh kasihan. Kebanyakan kasihan, anaknya gitu-gitu aja. Boleh katakan amin? Seperti induk Raja Wali. Oh disarang aja nggak apa-apa. Tralili, lili, lili, lili. Ya tralala, lalalalalala. Enggak. Tapi induk ayamnya dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-32. Induk ayamnya mulai menggoyang-goyangkan sarangnya. Enak gak? Mami lagi bobo, mami lagi tidur, mami lagi enak, mami ayo wake up, bangun. I'm wake up, Dad. No, you not wake up, you still close your eyes. Alkitab katakan induk Raja Wali mulai menggoyang-goyangkan sarangnya. Begitu dia goyang-goyangkan, saudara sekalian, ditendang, bang. Gak enak. Turunlah saudara sekalian itu anak Raja Wali. Tolong mama jahat sekali, mama jahat sekali. Mamanya jahat gak? Mamanya sedang training, sedang melatih untuk dia bisa terbang. Akhirnya mamanya bilang, "Nak, pakai sayapmu, use your wing. Tuhan udah kasih sayapmu. Nak, gunakan doa ketika engkau sedang mengalami kesulitan di sekolahmu. Nah, gunakan ayat kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Percayalah nak, bahwa tangan Tuhan selalu akan menolong engkau." Mamanya berteriak sehingga anaknya ingat, oh iya, Tuhan kasih aku sayap. Oh iya, Tuhan kasih aku iman. Tidak dibiarkan anaknya ada di sarang, digoyang-goyangkan
Sehingga anaknya akhirnya bisa, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaannya. Saudara sekalian, kalau enggak bisa terbang-terbang. Pak Manto hari pertama setelah operasi, besoknya terapi bilang begini, jalan! Pak Manto bilang, ini dahsyat juga nih. Dia gak tahu gua sakit apa. Ya kan, disuruh jalan saudara sekalian. Dia telepon saya, Pak sakit Pak. Hari kedua sampai terapinya bilang, Pak Manto disuruh latihan jalan. Pak, kalau di sini, saya bilang Pak Manto, begitu operasi langsung disuruh Pak. Ya, biar gak lama-lama di rumah sakit. Enggak itu juga, memang latihan. Sehingga waktu Jumat yang lalu Pak Manto pulang, saya bilang Pak Manto jangan di tempat tidur terus. Ini ada lorong di kamar, jalan di situ, pegang tembok, latihan. Kalau enggak kaku kaki kita. Kalau kita udah enggak biasa olahraga saudara sekalian, badan tuh kaku semuanya. Lama saya enggak berenang saudara sekalian. Salah satu hobi saya adalah berenang. Ada yang ketawain saya tuh, ini ngeledek apa ya? Ada yang ngeledek sinis. Tuhan ampuni mereka ya Tuhan. Ngelihat badan saya begini. Wah, saya pernah lomba berenang saudara sekalian. Wah, orang pada tepuk tangan saya. Begitu terjun saudara sekalian. Wah, orang pada tepuk tangan sama saya. Nyampainya paling belakangan. Tuhan ampuni mereka yang sedang tertawa ya Tuhan. Yang penting usaha sampai finish man. Ya kan. Wah, kalau enggak dilatih berenang mana bisa berenang saudara sekalian. Ya kan. Barang saya dari sejak 6 SD kalau udah mulai besar-besar saudara sekalian. Ya, jangan dibilang gemuk, besar-besar. Gode-gode sadiki. Ya, untuk itu kita yang dilatih. Kita dilatih oleh orang tua kita. Kita melatih anak-anak kita saudara sekalian. Sampai kita bisa terbang. Kita mau anak-anak kita terbang, amin. Ya. Anak-anak kita les ini, les musik, gak apa-apa. Gak suka Pak, latihan yang lain, gak apa-apa, latihan yang lain. Jangan ngikutin anak yang bilang gak suka. Namanya anak. Kita ngikutin anak terus gitu. Kita melatih mereka. Saudara sekalian, ya, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Next, 24, 24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak yang memperanakan orang-orang apa? Orang tua juga yang akan senang kalau anaknya bijak, anaknya berhikmat, anaknya beriman. Kalau anaknya tinggalkan Tuhan, anaknya berkata, "Maaf Pak, saya udah gak percaya Tuhan Yesus lagi." Bagaimana? Sekarang banyak yang berkawan, saudara sekalian. Saya mau katakan bahwa Islam sangat growing di Philadelphia dan di Amerika. Komunitasnya sangat kuat. Ya. Untuk itu bagaimana kita bisa tahu fondasi kekuatan iman buat anak-anak kita. Ya. Next, 25. Biarkan ayahmu dan ibumu, apa katanya? Bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Next, 26. Sama-sama, 1, 2, 3. Hai, berikanlah, biarlah. Tolong taruh bahasa Inggris ayat ini. Berikanlah hatimu. Ya. Nah, berikan hatimu sama Tuhan. Ini adalah ungkapan yang pertama. Bagaimana kita memiliki keteguhan iman daripada anak-anak saudara sekalian. Yaitu biarkan mereka mengenal Tuhan.
Baca, may your father and mother rejoice. May she who gave you birth be joyful. Any other translation? Ya, ada translation yang lain, yaitu di English ESV. Ya, saya bacakan ESV. My son, give me your heart. Dia bilang gitu. My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Ya. Artinya observe itu menyelidiki dengan kebijaksanaan. Next PowerPoint. Yang pertama, bagaimana memiliki keluarga yang teguh dan beriman. Pastikan keluarga kita mengenal dan dikenal Allah. Dari sejak kecil, dari sejak bayi, bahkan di dalam kandungan kita sudah perkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Next. Kita baca Roma 10 ayat yang 9 sampai 10. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah dan percaya dalam hatimu bahwa membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan, karena dengan dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan keselamatan tidak nebeng kepada orang tua. Katakan keselamatan tidak nebeng. Keselamatan tidak gandengan. Untuk itu perlu kita mendengarkan kepercayaan mereka. Dan mulut mereka mengaku. Apakah hati mereka percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Dan mengaku dengan mulut mereka, confess. Ada orang yang berkata, ya percaya, percaya. Berapa kali dalam pelayanan, ayo, apakah kamu percaya Yesus? Ya, begitu suruh confess dia nggak mau. Tapi ini tugas kita dan anak-anak kita mengerti dan percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Next. Siapakah ini saudara sekalian yang di depan ini anaknya yang sedang ngomong? Ini adalah Franklin Graham. Sekarang kalau saudara pergi ke gedung Capitol, maka statue of Billy Graham itu sudah ada dipasang di sana dalam 2 minggu terakhir ini. By the way, saudara bisa masuk gedung Capitol tour gratis. Ya, akan diperlihatkan sama kayak gedung First Capitol di sini ya, Independence Hall. Saudara gratis, tinggal ambil tiketnya di Visitor Center. Sama juga di gedung Capitol. Nah, baru kemarin mereka pasang patungnya Billy Graham. Yuk tepuk tangan yuk. Amerika yang moralnya juga tidak baik, tapi ada beberapa orang yang masih mempertahankan iman mereka dan mengusulkan untuk taruh patungnya Billy Graham di sana. Billy Graham sedang pegang Alkitab. Saudara sekalian, artinya Billy Graham menyadari bahwa fondasi awal pemerintahan itu adalah dan keluarga Amerika adalah Alkitab. Setiap kali orang berjalan, para senator dan juga orang-orang parlemen masuk ke gedung itu, karena untuk masuk ke gedung rapat mereka harus lewat di sana. Bahkan semua tur yang akan lewat mereka akan keliling patung demi patung, saudara sekalian. Ada patungnya George Washington ya di sana. Mereka akan keliling dan mereka akan sampai kepada patungnya Billy Graham dan mereka akan lihat, oh, Alkitab menjadi fondasi. Next. Ditanya, bagaimanakah memiliki keluarga yang kuat? Maka Billy Graham berkata, number one, baca sama-sama, 1, 2, 3.
Number 2. Number 3. Ini Billy Graham yang nyatakan. Nomor 1, read Bible. Nomor 2, read Bible. Nomor 3, read Bible. Gak ada jalan yang lain. Billy Graham melahirkan anak-anak yang punya hati saudara sekalian dan memberkati bangsa ini. 3, read Bible, read Bible, read Bible. Ya. Kalau saudara lihat kunci apapun dalam hidup ini, itu cuma mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan dalam Alkitab. Nah, pertanyaan saya begini. Mau sampai kapan anak-anak kita tahu firman Tuhan? Dan kita semuanya, kalau kita nggak menyediakan waktu untuk baca Alkitab. Nggak ada kunci yang lain. Nggak ada kunci kesuksesan yang lain, kebahagiaan yang lain, keluarga yang kuat. Cuma ada waktu kita mengenal Tuhan lewat Alkitab, pembacaan firman Tuhan. Untuk itu saya mau encourage setiap kita semuanya, saudara sekalian, buat keluarga-keluarga yang muda yang masih punya anak-anak. Don't be late. Anak-anak kita bisa gak suka Alkitab. Untuk itu saya encourage guru-guru sekolah minggu, kasih ayat-ayat hafalan. Kasih juga reward kepada mereka untuk memberikan motivasi mereka untuk apa? Untuk ngafal Alkitab, ya, untuk baca Alkitab. Saudara sekalian, baca Alkitab itu sebuah kebiasaan. Coba saya mau tanya, saudara yang gak baca Alkitab hari ini, mungkin saudara berkata gini, Pak, karena saya dulu mudanya gak dibiasakan baca Alkitab. Membaca itu adalah sebuah habit, kebiasaan. Dimanapun orang-orang Amerika yang udah biasa baca di tren, di kolam berenang, dimanapun gak ada waktu yang tersisa. Mereka baca buku. Baca Alkitab itu sesuatu yang kita perlu biasakan mulai dari anak-anak. Kita gak bisa excuse bilang begini, Pak, anak saya gak suka, anak saya gak mau, Pak. Ada satu waktu nanti saudara gak bisa bilang lagi kepada mereka. Akhirnya kebiasaan membaca firman Tuhan itu gak ada pada mereka. Sekarang udah zamannya digital, bisa dengarkan. Untuk itu, bagaimana membangun yang pertama kali hormat dan takut akan Tuhan. Saudara membiasakan anak-anak saudara membaca firman Tuhan. Dengan keteladanan dari saudara. Duduk sit down sama-sama. Baca Alkitab sama-sama. Mungkin pergi kemana naik mobil, baca Alkitab sama-sama. Di rumah baca sama-sama dengan suami, dengan istri. Kita masuk 6 bulan yang berikutnya. Saya encourage saudara, yang 6 bulan ini bolong-bolong baca Alkitabnya. Yuk mulai lagi sekarang 6 bulan ke belakang ini. Supaya nanti waktu Desember nanti kita berkata, oh Tuhan, aku 6 bulan baca Alkitab. Walaupun 6 bulannya kemarin bolong-bolong, gak apa-apa, ora opo-opo. Katakan ora opo-opo. Nanti dirapel aja Januari sampai Mei lagi, 6 bulan lagi. Yuk kita mulai sekarang, tanggal 2 ini, baca firman Tuhan. Boleh katakan amin? Ini baru baca loh. Kalau baca itu tahapannya kindergarten. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena baru baca. Karena Alkitab bilang gak cuma baca, renungkan. Renungkan itu udah tahapnya nanti SMA, college. Ya, diskusi setelah itu sharing. Jadi kalau baca itu, bilang kiri kanan, itu tahapannya SD.
elementary. Kalau yang elementary aja belum lulus, kita mau luluskan hari ini, 6 bulan ke depan ini. Katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pastikan anak-anak saudara, yaitu ke gereja. Pastikan anak-anak saudara beribadah. Yang pertama, mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Yang kedua, pastikan anak-anak saudara beribadah. Jangan 1 minggu tidak beribadah, bolong-bolong, minggu ini beribadah, minggu depan. Itu keteladanan dari kita semuanya juga, orang tua. Sehingga anak-anak tahu bahwa ibadah itu soal yang utama. Yang kedua, bagaimana membangun kehidupan keluarga yang kuat, yang beriman. Yang kedua, next. Yang kedua adalah sama-sama 1, 2, 3. Beri pengampunan. Efesus 4:31 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling, sebagaimana Allah di dalam telah mengampuni kamu. Bu, jangan ingat-ingat kesalahan suami. Bapak-bapak jangan ingat kesalahan-kesalahan istrinya. Ya, ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Nyanyikan sama istri kita, sama suami kita. Jangan diulang-ulang kesalahan anak kita. Ibu, jangan bangkitkan amarah bapak-bapak kepada anak-anak kita. Sayangi mereka, cintai mereka. Memang anak kita pernah salah, memang suami kita pernah salah, memang istri kita pernah salah. Tapi bagaimana memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, yaitu ada pengampunan. Boleh katakan amin. Tapi Pak Gembala, dia buat lagi Pak Gembala. Dia buat lagi. Iya. Mengampuni itu 70 kali, 7 kali. Enggak ada batasannya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tapi mau sampai kapan Pak melihat dia enggak berubah-berubah? Itu bukan urusanmu. Doain mereka. Nanti Tuhan yang merubah mereka. Berubahlah dulu. Jangan memaksakan orang lain untuk berubah. Boleh katakan amin. Berikan pengampunan buat mereka. Next. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jaga yang penuh kasih dan pengampunan. Bukankah ini yang Tuhan ajarkan buat kita? Saya berdoa supaya keluarga-keluarga memiliki pengampunan. Keluarga ini bukan cuma keluarga inti, suami, istri, anak-anak. Tapi yang disebutkan dengan keluarga juga keluarga rohani. Kita semuanya ada di sini. Boleh katakan amin? Karena kalau keluarga rohani sehat, gerejanya pun akan sehat. Katakan amin. Gerejanya bertumbuh. Saya percaya pertumbuhan itu bukan cuma kerinduannya gembala. Dan juga bukan tugasnya gembala. Tapi tugasnya kita semuanya sebagai keluarga rohani. Katakan amin. Alkitab dalam 1 Petrus berkata, kita ini adalah batu-batu yang dibangun, disusun bersama-sama. Jadi ada keluarga inti, papa, mama, anak-anak, ada keluarga rohani yang saling mengampuni. Bilang kiri kanan, aku mengasihimu. Ya, lihat orang lain dong, kalau suaminya, istrinya udah biasa. Yang lain dilihat mukanya, katakan I love you. Ya, because the love of Jesus. Katakan amin.
Yang ketiga, poin yang pertama, bagaimana memiliki keluarga yang kuat, beriman teguh, sehat. Pastikan kita mengenal Tuhan dan juga dikenal Tuhan. Yang kedua adalah beri pengampunan. Yang ketiga ya adalah apa? Keluarga yang berdoa. Ini fondasi saudara sekalian. Fondasi yang membuat anak-anak kita mengerti, kita sendiri mengerti bahwa berdoa merupakan hubungan dengan Tuhan. Masihkah keluargamu berdoa atau sudah sibuk, Pak? Kita kerja pagi dan malam, Pak, enggak pernah ketemu. Usahakan sungguh-sungguh ada waktu saudara berdoa. Kalau saudara udah enggak berdoa, ada satu titik di mana saudara enggak perlu Tuhan lagi. Saudara berjalan sendiri dan saudara enggak lagi mau apa-apa enggak tanya Tuhan lagi. Saya berdoa kita punya satu kehangatan hubungan dengan Tuhan. Minggu lalu saya sampaikan bahwa Tuhan ajarkan masuk pintumu, tutup pintumu, dan mulai menyembah Tuhan. Apakah minggu ini saudara sudah lakukan hal itu? Kalau belum, yuk minggu depan kita lakukan ini. Tutup pintumu, taruh gadgetmu, handphonemu di luar, biar nggak bunyi, nggak geter. Ya, apalagi nggak bunyi, nggak geter. Ya, nggak dipanggil-panggil. Tapi saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena waktu doa dikit-dikit lihat telepon, dikit-dikit lihat telepon, dikit-dikit lihat telepon. Gini. Tapi ketika ini ditaruh di luar, saudara nggak hiraukan untuk 15 menit, untuk 20 menit. Punya hubungan sama Tuhan. Doa merupakan fondasi buat keluarga kita. Ajarkan anak-anak kita untuk punya kehidupan doa. Next. Doa bersama, keluar baca sama-sama 1, 2, 3. Doa bersama bisa melepaskan luka-luka emosi. Karena dalam keluarga itu ada luka-luka emosi setiap hari. Yang ribut lah, yang punya pergumulan lah, di kantor, di pabrik lah, di mana, di toko lah, dalam pekerjaan. Ada luka-luka emosi. Waktu dengan doa, maka melepaskan luka-luka emosi, bisa ngobrol ada masalah apa di pekerjaan. Yang kedua, 1, 2, 3, doa bersama keluarga dapat memperkuat komunikasi. Lewat doa memperkuat komunikasi. Yang ketiga, doa bisa memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga dari keputusan-keputusan yang saudara sekalian, ada keputusan 35.000 setiap hari. Dikatakan ya, yang harus diputuskan waktu kita doa bersama-sama, maka ada perlindungan, katakan perlindungan. Yang terakhir 1, 2, 3, doa baik untuk kesehatan anggota keluarga karena doa bisa menurunkan stres. Stres baik, tapi kalau dilanjutkan terus ruang sekalian, ya tidak baik. Tapi untuk sesuatu perubahan perlu ada stres. Kalau nggak stres, saudara biasa-biasa aja. Jadi bersyukurlah. Kalau mulai satu pekerjaan, saudara dimarahin, diperintah-perintah, ya namanya bekerja. Diperintah-perintah, itu biasa. Katakan amin. Untuk sebuah perubahan, jangan lihat anaknya diperintah-perintah, aduh kasihan ya. Makanya kalau anak sedang dilatih, bapak emaknya pergi-pergi jauh-jauh. Jangan liatin. Ya. Next, yang terakhir, poin yang terakhir. Oh, masih ada. 1, 2, 3, doa bersama keluarga. Mengajarkan anak-anak sejak dini untuk apa? Mencari Tuhan lebih dahulu. Next, doa membantu mengembangkan sudut pandang Allah. Doa bersama keluarga akan menjadi warisan, katakan warisan yang berharga, yaitu ini dia pengalaman iman yang gak bisa dibeli.
Pengalaman iman itu harus dialami oleh anak-anak kita. Biar mereka ketemu sama Tuhan. Mereka jumpa dengan Tuhan. Terakhir, yang keempat, bagaimana bisa membuat keluarga yang kuat beriman teguh? Yaitu baca sama-sama 1, 2, 3. Keluarga yang melayani Tuhan. Katakan amin. Keluarga yang memberikan hidupnya bagi Tuhan. Kalau mereka tahu dan sadar Tuhan yang lebih dahulu mengasihi mereka. Memang mereka gak punya apa-apa, mungkin gak punya talenta. Tapi ketika dia menerima cinta Tuhan dan kasih Tuhan, maka setiap kita pun akan melayani Tuhan. Karena kita tahu kita gak bisa bayar segala kebaikan Tuhan, kita gak bisa kembalikan apa yang Tuhan sudah buat untuk kita, saudara sekalian. Untuk itu, keluarga yang melayani Tuhan adalah kuncinya. Ajak dan ajar anak-anak kita dari kecil untuk melayani Tuhan. Ajar mereka, saudara sekalian, untuk melakukan kegiatan, melakukan hubungan. Yang pertama tadi kan hubungan sudah sama Tuhan, sekarang melakukan buat banyak orang. Next, ya. Bagaimana saudara sekalian, yaitu kita menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Kristus. Katakan amin. Hidup yang memberi kepada Kristus. Ya. Sehingga waktu kita memberi hidup kepada Kristus, dari sejak kecil kita ajar anak-anak kita melayani Tuhan. Apa saja saudara sekalian dalam gereja. Ya. Anak-anak kita diajar sejak kecil untuk volunteer dalam Vacation Bible School. Puji Tuhan, nanti tanggal Agustus, Senin yang pertama, 5 hari kita akan mulai VBS, Vacation Bible School. Anak-anak mulai melayani. Ya, dari Bu Lindi terus dikasih kepada anak-anak. Sekarang udah beberapa generasi mereka yang rindu melayani Tuhan. Saudara sekalian, kalau anak-anak kita melayani Tuhan, mereka punya kekuatan iman yang teguh. Demikian pun dengan orang tua, kita melayani Tuhan sehingga kita memiliki kekuatan iman yang teguh di dalam Tuhan. Boleh katakan amin. Gak ada keindahan yang paling indah lebih lagi selain kita melayani Tuhan.